Belakangan ini publik dihebohkan dengan kabar terbongkarnya jaringan judi online berkat aduan dari bandarnya sendiri. Uniknya sang bandar dikabarkan melapor ke polisi karena menderita kerugian akibat ulah pelaku. Lima anggota sindikat judi online ditangkap tim Ditreskrimsus Polda DIY di sebuah markas besar para pemain judi online di kawasan Bantul, Yogyakarta. Uniknya, kelima pelaku yang ditangkap ini bukanlah bandar, melainkan pemain yang memanfaatkan algoritma situs judi online demi keuntungan pribadi. Akibat ulah kelima pelaku, bandar situs judi online tersebut diduga menderita kerugian sebesar 50 juta rupiah. Aktivitas ilegal ini telah berlangsung sejak November 2024. Akibat perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Hal ini pun menuai sorotan masyarakat lantaran polisi justru menangkap para pemain alih-alih bandar judi tersebut. Namun polisi menyebut pengungkapan kasus bukan karena laporan dari bandar maupun titipan bandar. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol berkat hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat, di mana masyarakat mencurigai adanya aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Di lain pihak, perangkat desa setempat justru menyebut polisi tidak berkoordinasi dengan RT atau RW setempat. Mereka pun membantah telah melaporkan aktivitas judol kepada polisi. Warga hanya mengetahui bangunan yang ditempati para tersangka digunakan sebagai markas ojek online. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai viral terkait curhatan Ustaz Dasat Latif yang rekeningnya diblokir padahal uang tersebut untuk membeli bahan bangunan bagi masjid. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengklaim sudah membuka rekening masyarakat. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Ustaz Dasat Latif menjadi salah satu dari ribuan nasabah yang rekeningnya diblokir. Dalam curhatannya, Ustaz asal Makassar tersebut mengatakan uang miliknya di rekeningnya terblokir sejatinya merupakan tabungan untuk pembangunan masjid. Selain Ustaz Dasat Latif, rekening Ketua MUI Khalil Nafis juga diblokir PPATK. Menurutnya rekening itu uang untuk yayasannya. Kiai Khalil menganggap kebijakan PPATK sebagai kebijakan yang tidak bijak. Ia meminta Presiden Prabowo mengambil tindakan terhadap kebijakan yang bikin gaduh. Bahkan, menurut Kiai Khalil, masyarakat bisa malas menabung di bank akibat kebijakan PPATK memblokir rekening tak aktif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir 122 juta rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi judi online dalam dompet digital atau e-wallet. PPATK akan memblokir e-wallet yang terindikasi terlibat tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membuka peluang memblokir dompet digital atau e-wallet. Kabar ini menuai sorotan warganet. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan PPATK dapat memblokir e-wallet atau dompet digital dalam situasi tertentu. Namun sifatnya berupa penindakan atas suatu kasus. Di antaranya resiko e-wallet sebagai rekening penampung deposit judi online. Mekanisme ini tentu berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang menyasar rekening dormant atau tidak aktif. Sementara itu sebelumnya PPATK memblokir 122 juta rekening dormant atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih dari 105 bank. Kini, seluruh rekening itu telah dibuka kembali. Menurut PPATK, akibat pemblokiran rekening, transaksi judol menurun hingga minus 70%, yakni dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah.
Seorang buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak 2,8 miliar rupiah. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istrinya Ulfa, buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Tagihan tersebut diduga berasal dari transaksi pembelian kain di tahun 2021 lalu. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istri diduga menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total 2,9 miliar rupiah yang terkena pajak. Mereka berharap pihak berwenang dapat mengusut dugaan penyalahgunaan identitas ini. Reaksi saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas nih kayak gini, kayak gini. Ya protes, Pak. Reaksinya gimana mereka? Protes ya petugas pajak memaklumi. Nggak percaya, masa rumah kayak gini kok tagihan pajaknya sebesar gitu. Kepala KKP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Prosedur yang dilakukan adalah klarifikasi, bukan penetapan pajak sepihak. Data administrasi kami, ini murmur dari pihak ketiga, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, data bahwa WP yang bersangkutan itu melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan senilai 2,9 miliar. Nilai transaksi, bukan nilai pajaknya. Dan itu sebenarnya kami itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ingin mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar enggak sih, Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali. Menurut Subandi, jika wajib pajak merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dimungkinkan adanya penyalahgunaan identitas seperti nama, KTP, atau NPWP yang dipinjam pihak lain. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Hari ini, kuasa hukum Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta penundaan pemeriksaan. Ahmad Kozinudin selaku tim advokasi meminta agar pemeriksaan Roy Suryo CS dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025 dengan alasan memiliki agenda perayaan HUT RI. Roy Suryo CS dijadwalkan diperiksa sebagai saksi sekaligus terlapor pada pekan ini. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik dalam tudingan ijazah palsu. Ada 10 klien kami ya, yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Kalau hari ini sebenarnya sedianya yang dipanggil adalah Arif Nugroho dan Sunarto. Sunarto panggilan yang lalu datang tapi pihak penyidik yang belum siap. Nah sekarang dipanggil lagi justru Sunartonya yang memang minta penjadwalan ulang karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus 2025 ini. Aktualnya panggilannya untuk Roy Suryo itu hari Selasa 12 Agustus, untuk Rismon Sianipar itu Kamis 14 Agustus. Tapi tadi kami minta ditunda agar setelah 17 Agustus. Alasannya tadi ada agenda yang berkaitan dengan perayaan 17 Agustus yang sudah terjadwal sehingga belum memenuhi di waktu yang telah ditetapkan, dan kita minta agar bisa lebih leluasa pemanggilan itu dijadwalkan ulang setidaknya setelah 17 Agustus. Ya kita hari merdeka lah, masa merdeka capek-capek diperiksa-periksa. Merdeka dulu, Pak. Kuasa hukum Roy Suryo CS juga menyampaikan mantan Ketua KPK Abraham Samad masuk dalam 12 nama yang dilaporkan Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik dalam tudingan ijazah palsu. Abraham Samad dijadwalkan diperiksa polisi dalam waktu dekat. Nah, khusus untuk Abraham Samad nanti silahkan kawan-kawan media datang. Insya Allah akan memenuhi panggilan hari Rabu jam 10 di Polda Metro Jaya, masih seputar dengan kasus laporan dari Saudara Joko Widodo. Karena belakangan memang Pak Abraham Samad ini masuk menjadi 12 orang terlapor dari laporan Saudara Joko Widodo yang sebelumnya hanya menyebutkan 5 inisial.
Kan sebelumnya Saudara Joko Widodo hanya menyebut 5 inisial itu adalah ES, yang dimaksud adalah Egy Sujana, kemudian ada TT, Tifauzia Tiasuma, ada RS, Roy Suryo, ada RS, Rismon Sianipar Hasiolan, termasuk yang terakhir ada K, Kurnia gitu. Tapi belakangan justru meningkat dari 5 menjadi 12 orang. Walau yang terakhir dari 12 orang itu kita sempat bertanya siapa sih sebenarnya yang dicemarkan begitu, ternyata saudara pelapor Joko Widodo saat dikonfirmasi oleh media ditanyakan siapa sebenarnya, nah, dia mengatakan hanya melaporkan peristiwa, tidak menyebutkan nama-nama.